Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 26, apakah 100 juta cukup? Universitas Jiangnan. Puluhan ribu siswa sudah duduk rapi di taman bermain. Pesta seni May Day akan segera dimulai. Pertama, pimpinan sekolah memberikan pidato. Kemudian para siswa mulai tampil. Penyanyi, penari, pemain sandiwara, crosstalk-talker, dan pesulap mulai tampil di panggung satu persatu. Tapi saat ini, Lindong tidak sedang duduk untuk menonton pertunjukan. Sebaliknya, dia dipanggil kembali ke kelas oleh kepala sekolah. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang dipanggil kembali. Semua orang sedikit bingung. Kepala sekolah berbicara saat ini. Ada keadaan khusus hari ini. Karena Yingsue sedang tidak enak badan, dia tidak bisa naik panggung. Siapa di antara kalian yang bisa bermain piano? Datang dan ambil tempat. Kalian tidak perlu menjadi pemain yang baik. Cukup atasi saja. Semua orang memandang Su Yingsue. Benar saja. Wajah Su Yingsue yang awalnya kemerahan berubah sedikit pucat. Setelah kepala sekolah menunggu beberapa saat, tidak ada yang mendaftar, dan melanjutkan, jika ada yang mengambil tugas ini, saya akan memberi mereka lampu hijau, tidak peduli apakah mereka meminta izin atau apapun. Keluar, banyak orang yang sedikit terharu, tapi bermain piano adalah keterampilan yang rumit, dan tidak hanya seseorang yang berani tampil di atas panggung setelah mempelajarinya selama beberapa hari. Lindong juga mempunyai beberapa pemikiran dan ingin mengambil alih masalah ini sehingga akan lebih mudah untuk meminta cuti di masa depan. Jadi saya menggunakan poin Senhao untuk menambahkan piano ke bilah keterampilan, dan langsung menambahkan 10 poin Senhao lagi. Keterampilan piano berubah dari pemula menjadi mahir. Segera, Lindong merasakan banyak pengetahuan mengalir ke dalam pikirannya. Setelah merasa percaya diri, Lindong berdiri dan berkata, "Guru, izinkan saya mencobanya." Semua siswa memandang Lindong dengan wajah tidak percaya, termasuk 3 tamu murahan lainnya, Su Yingsue dan guru kelas. Lindong bisa bermain piano, berhentilah bersikap lucu. Dalam beberapa tahun terakhir sejak dia masih kuliah, dia bekerja paruh waktu atau sedang dalam perjalanan ke pekerjaan paruh waktu selama liburan. "Bisakah?" tanya kepala sekolah setelah ragu-ragu. "Ya, saya mempelajarinya saat saya bekerja paruh waktu." "Bisakah kamu memainkan lagu secara lengkap?" tanya kepala sekolah lagi. "Ya, oke, karena belum ada orang lain yang mendaftar. Pergilah dan coba. Ingat, Anda tidak menginginkan prestasi, tetapi Anda tidak menginginkan kesalahan." Saat ini, Ding Wei berdiri dan berkata dengan tatapan menyakitkan di wajahnya, "Guru, aku juga merasa tidak enak badan. Biarkan Lindong naik sendirian." Dia tidak akan percaya kalau pecundang seperti Lindong bisa bermain piano. Bukankah menyenangkan untuk mengeluarkannya sesegera mungkin dan duduk di antara penonton dan menonton lelucon Lindong? Teman sekelas di kelas itu merasa ingin tertawa saat melihat Ding Wei berpura-pura kesakitan. Kepala sekolah secara alami menyadarinya, tetapi alih-alih membeberkannya, dia bertanya kepada Lindong. "Lindong, bisakah kamu melakukannya sendiri?" "Oke." Dia berharap Ding Wei tidak pergi bersamanya. "Namun, saya merasa bermain piano sendirian agak monoton. Jadi saya menghabiskan 30 poin Senhao untuk langsung meningkatkan 3 keterampilan lirik, komposisi, dan menyanyi hingga mahir. Sekarang semuanya sudah siap. Masalahnya telah diselesaikan dan semua orang datang ke taman bermain untuk menonton pertunjukan." Lindong menunggunya naik ke panggung di belakang panggung. "Yang Cheng, rumah nenek Sun Si. Ayah,
Bu, saya punya teman sekelas yang merupakan bos muda Hotel Daun Emas. Tahukah Anda tentang Hotel Daun Emas? Hotel berbintang juga merupakan hotel tercanggih dan termewah di Provinsi Jiangnan. Nilainya sangat besar. Uang, selama dia bersedia membantu kami keluarga kami bisa melewati kesulitan ini. Sun Siyi berusaha keras mencari cara untuk menstabilkan orang tuanya. Selama masih ada harapan, mereka tidak akan pernah menyerah. Setelah mendengar perkataan putrinya, Sun Weicheng akhirnya menoleh dan menatap Sun Siyi dan putrinya, matanya tak lagi mati. Sebagai penduduk asli Provinsi Jiangnan dan mantan bos yang bernilai ratusan juta, dia tentu tahu nama Hotel Daun Emas. Dia pernah menerima pelanggan penting di sana. Nilai pasar hotel itu minimal 15 miliar. Kalau seperti yang dikatakan putri saya, mungkin bisa membantu saya mengatasi kesulitan. Selama dia melunasi hutangnya kepada rentenir dan bank, dan mencabut larangan terhadap perusahaan, dia pasti bisa kembali berdasarkan kemampuannya sendiri. Kalau bisa, mana mungkin dia mau merelakan keluarga bahagia ini? Benarkah? Sun Weicheng bertanya dengan suara yang hampir serak. Ini adalah kalimat pertamanya dalam 2 hari. Sungguh, Sun Siyi berkata dengan gembira setelah melihat ayahnya akhirnya berbicara sambil menyeka air matanya. Chen Chuilian merasa lega saat suaminya akhirnya berbicara. Tetapi meskipun dia memiliki kemampuan ini, mengapa dia mau membantu kita? Kamu dan dia hanyalah teman sekelas. Keluarga kita memiliki kekurangan dana hampir 100 juta. Bisakah kamu benar-benar meminjamnya? Sun Weicheng bertanya. 100 juta? Sun Siyi semakin kaget saat mendengar nomor tersebut. Dia awalnya mengira keluarganya mungkin berhutang beberapa juta. Tapi karena Lindong adalah generasi kedua yang super kaya, dia seharusnya tidak peduli dengan uang kecil ini. Tapi saya tidak menyangka berhutang 100 juta. 100 juta? Meskipun Lindong adalah generasi kedua yang super kaya, bisakah dia benar-benar menghasilkan uang sebanyak itu? Mungkin keluarganya bisa memikirkan hal itu. Tetapi dia hanyalah seorang pelajar. Dan tidak mungkin keluarganya membiarkan dia menggunakan begitu banyak uang untuk meminjamkan kepada seseorang yang baru dia kenal beberapa hari. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tidak. Butuh banyak usaha untuk membuat orang tuaku mempunyai harapan. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka melihatnya. Ayah, Lindong akan meminjamkannya padaku. Karena dia adalah pacarku, aku sudah bersamanya selama setengah tahun. Tapi aku takut ayah akan mengatakan aku masih muda. Jadi aku tidak melakukannya. Berani memberitahumu. Sun Weicheng dan Chen Chuilian tercengang. Keraguan terakhir di hatiku lenyap. Mereka sama sekali tidak terkejut putri mereka bisa menemukan pacar yang luar biasa. Mereka sangat percaya pada putri mereka. Namun pertanyaan lain muncul di benak Sun Weicheng. Mungkinkah putrinya hanya ingin menghibur dirinya sendiri, lalu berbohong? Mungkin, jadi Sun Weicheng berkata, kalau begitu, teleponlah dia sekarang dan lihat apakah kamu bisa meminjamnya. Sun Siyi menjadi tegang dan berkata, Ayah, ayo kita menelepon besok, kamu perlu makan sesuatu dulu, dan aku juga lapar. Weicheng berkata bagaimana mungkin seorang pengusaha yang telah bekerja di mal selama bertahun-tahun gagal melihat perubahan halus pada putrinya. Benar saja, Sun Wei menghela nafas dengan niat. Ini hanyalah taktik penundaan untuk putriku. Chen Chuilian berbicara saat ini. Siyi, bertarunglah, jika kita bisa meminjam uang, ayahmu bisa membuat persiapan. Jika kita tidak bisa meminjam uang, kita masih harus membereskan saudara perempuanmu. Kalau tidak ayahmu dan aku akan mati dengan tenang. Sun Siyi punya tidak ada pilihan selain mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Lindong dan menghubunginya.
Meski hatiku putus asa, aku tetap berharap keajaiban akan terjadi. Universitas Jiangnan, Lindong masih di belakang panggung menunggu untuk naik ke panggung. Telepon tiba-tiba berdering. Keluarkan telepon dan lihat. Itu Sun Si. Apa yang gadis kecil ini lakukan denganku? Meskipun dia bingung, Lindong tetap menjawab teleponnya. Hei, teman. Sekelas Sun, apakah kamu ada hubungannya denganku? Saat Sun Weicheng mendengar Lindong memanggil putrinya, teman sekelas Sun, harapan terakhirnya pupus. Tidak ada pria yang memanggil pacarnya seperti itu. Sun Si tidak memperhatikan detail ini. Lindong, apakah kamu bebas sekarang? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Lindong melihat acaranya. Ada beberapa kelompok di depannya, dan berjalan ke tempat yang lebih tenang. Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan, Lindong. Aku ingin meminjam uang darimu. Meminjam uang? Bukankah keluarga gadis ini cukup kaya? Bagaimana Anda bisa meminjam uang dari diri Anda sendiri? Berapa banyak yang harus dipinjam? Tanya Lindong. Pinjam 100 juta? Berapa? Lindong mengira dia salah dengar dan bertanya lagi. Pinjam 100 juta? Mengapa kamu meminjam begitu banyak uang? Lindong, bisnis keluargaku gagal dan aku berhutang banyak pada rentenir. Jika kami tidak melunasinya, keluarga kami akan hancur. Tolong bantu aku pasti akan membayarmu kembali perlahan. Sun Si tersedak suaranya. Riba? Benda ini bisa membunuh orang. Bayangan gadis ini yang menolak peraturan tak terucapkan Tuan Yu muncul di benak Lindong. Jika dia menolak sekarang, gadis ini akan menjadi mainan orang-orang demi uang dalam waktu dekat. Yah, anggap saja itu seperti menyelamatkan seorang gadis yang akan kehilangan pijakannya. Apakah 100 juta cukup? Tanya Lindong. Apakah 100 juta cukup? Ini jelas merupakan kalimat terindah yang pernah didengar Sun Si seumur hidupnya, karena kalimat itu membawa keluarganya kembali dari jurang keterpurukan. Sun Weicheng dan Chen Chuilian juga saling memandang dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi keheranan. Pacar putriku agak tak terduga, 100 juta tampaknya sama sekali tidak peduli padanya. Ini adalah 100 juta. Bahkan ketika keluarga mereka berada pada puncaknya, mereka tidak mampu membayar 100 juta. Tapi pihak lain bisa melampiaskannya dengan santai. Orang seperti itu sebenarnya adalah pacar putriku, mereka semua bahagia untuk putri mereka. Dan jika dia bisa mengeluarkan 100 juta untuk membantu putrinya, dia pasti sangat menyukainya. Cukup, terima kasih. Lindong, Sun Si ingin menangis sekeras-kerasnya saat ini. Dia tegang sejak sore, dan dia akhirnya bisa rileks dan sangat ingin melampiaskannya. Kalau begitu kirimkan aku nomor kartumu dan aku akan mentransfernya kepadamu nanti. Suara Lindong datang dari telepon. Oke, terima kasih banyak. Lindong, setelah menutup telepon, Sun Si mengirimkan nomor kartunya ke Lindong. Kemudian dia menyadari orang tuanya sedang menatapnya. Ayah, Bu, ada apa denganmu, Si? Apakah ini Lindong benar-benar pacarmu? Ya. Kalau tidak, meskipun dia punya lebih banyak uang, dia tidak akan meminjamkan 100 juta begitu saja. Lalu kapan kamu akan membawanya pulang dan izinkan kami berterima kasih padanya? Saat dia ada waktu luang, dia biasanya sangat sibuk. Jika dia punya waktu, kamu harus membawanya kembali kepada kami. Oke, Bu, ayo masak. Pada saat ini, suara mekanis terdengar di telepon Sun Si. Akun Anda dengan nomor terakhir XXX menerima jumlah transfer 100 juta yuan. Mereka bertiga tercengang pada saat bersamaan. Mereka semua menghela nafas lega pada saat bersamaan. Meskipun Lindong setuju untuk meminjamnya,
tapi selama uangnya belum sampai, batu di hatiku tidak akan jatuh. Kini setelah uangnya tiba, krisis keluarga telah teratasi. Chen Chuilian pergi memasak dengan gembira. Sun Weicheng juga keluar dari kamar tempat dia menginap selama 2 hari, minum susu dan mandi. Sun Ziyi sedang duduk di sofa di ruang tamu, memikirkan kembali semua yang terjadi hari ini. Dia tidak bisa membayangkannya tanpa bantuan Lindong. Apa yang akan terjadi pada keluarganya? Orang tuanya mungkin akan meninggalkan semua ini dan meninggalkan dunia ini. Dan dia dan saudara perempuannya akan pergi ke suatu tempat tanpa saudara dan hidup sendiri. Lindonglah yang menyelamatkan orang tuanya, saudara perempuan mereka, dan keluarga yang akan hancur. Jadi dia sudah mengambil keputusan. Mulai hari ini, dia hanya akan menjadi milik Lindong seumur hidupnya. Selama Bos Lin membutuhkannya, dia akan muncul. Ketika Lindong tidak membutuhkannya, dia menghilang. Entah itu kekasih atau pembantu, tidak masalah apakah Anda seekor sapi atau seekor kuda. Dia sudah mengikuti Lindong, Universitas Jiangnan. Lindong masih menunggu untuk bermain, gilirannya berikutnya. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Sun Ziyi sekarang, dia pasti akan bingung. Saya pinjam 100 juta, kenapa masih diandalkan? Saat ini, suara nyaring pembawa acara terdengar, karena pemain berikutnya. Su Yingsui, dalam kondisi kesehatan yang buruk, kami akan meminta Lindong untuk menampilkan solo piano untuk kami selanjutnya. Penontonnya berisik, sial, kenapa digantikan oleh Lindong? Di mana Dewiku? Dia sudah diganti. Lindong bisa bermain piano. Dia bisa bermain kapas dengan baik. Tampil untuk kami bagaimana kamu memuntahkan darah. Biarkan aku belajar darimu. Pacarku akan putus denganku. Hahaha. Ya, biarkan Lindong melakukan muntah darah. Hahaha. Adegan dimulai menjadi sedikit membingungkan. Setelah Lindong naik ke panggung, dia mendengar tawa para siswa yang hadir. Dia tidak memperhatikan hal ini. Dia berjalan langsung ke piano, mengambil mikrofon dan berkata, "Guru dan teman sekelas, selamat malam semuanya. Saya Lindong, saya akan membawakan lagu asli saya, Boy, malam ini. Saya harap Anda menyukainya." Di depan piano, dengan tangan di atas tuts, Lindong menenangkan diri dan memikirkan cara memainkannya. Sama seperti saya telah berlatih berkali-kali, jari-jari mulai terbang pada tuts-tutsnya. Nada-nada dari piano perlahan melayang ke telinga semua orang yang hadir. Aku akan pergi? Itu cukup bagus. Agak seperti itu, Lindong ini benar-benar bisa bermain piano. Dia menyembunyikannya dengan baik. Suara Lindong terdengar di telinga semua orang. Sekali. Kecelakaan. Dia dan dia jatuh cinta. Di era ketika tidak ada keraguan. Saya pikir. Jadi nikmatnya cinta, sepasang tangan yang tak bisa lepas. Kegigihan hati dan masa depan, tidak bisa dilupakan. Cintamu, tapi endingnya sulit untuk berubah. Aku tidak bisa membawamu. Tetaplah, aku bahkan tidak menginginkannya lagi. Aku bisa memberimu masa depan yang dinanti-nantikan. Oh, paruh pertama dari lagu telah selesai. Ada puluhan ribu orang yang berada di lokasi kejadian. Keheningan terjadi, tak lama kemudian, bagian kedua dibunyikan lagi. Milikmu, peduli, selalu bawa bersamamu. Buka di tempat yang sepi, aku ingin bertanya. Kamu sekarang, apakah kesedihannya hilang? Di bawah sinar matahari, seperti warna yang dilukis dengan hati-hati. Membuatmu tersenyum dan menjadi berani. Aku tidak bisa melupakannya. Cintamu, tapi akhir ceritanya sulit diubah. Aku tidak bisa menjagamu, bahkan tidak seperti itu.
Aku bisa memberimu masa depan yang dinanti-nantikan. Oh, aku, sekarang, merindukanmu. Semua cinta tidak bisa dihindari. Tidak perlu melakukannya lagi. Sekarang aku hanya berharap ini akan lebih menyenangkan. Lagi pula aku tidak bisa melakukannya lagi. Semua orang menganggap buku ini sebagai dunia paralel. Dan lagunya adalah The Voice Champion. Lagu sudah selesai. Namun pemandangan itu masih sunyi, mengejutkan. Memang, tidak ada yang mengira Lindong akan menyanyikan lagu yang begitu menyentuh hati. Baik itu menulis lirik, mengaransemen musik, menyanyi, atau bermain piano, semuanya sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Banyak orang yang pernah mengalaminya mengalami mata basah. Jiang San menangis di pelukan sahabatnya Zuyan. Lagu-lagu yang ditulis oleh Lindong berkisah tentang masa lalu mereka. Kata, dia dan dia, dalam lirik mengacu pada Lindong dan dia. Zuyan menatap sahabatnya dalam pelukannya dan menghela nafas. Pria yang begitu baik dan berdedikasi benar-benar putus dengannya karena bajingan. Su Yingsue duduk di antara penonton dan menatap kosong ke arah Lindong di atas panggung. Dia sepertinya sama sekali tidak memahami pria yang telah menjadi teman sekelasnya selama 3 tahun ini. Keterampilan pianonya, keterampilan menyanyi, dan keterampilan lirik serta komposisinya semuanya benar-benar terbaik. Yang paling penting adalah menggabungkan pengalaman Anda sendiri untuk menulis lirik yang begitu mengakar di hati orang-orang. Pria hebat itu seperti kunang-kunang di malam hari, selalu menarik perhatian. Su Yingsue bertanya-tanya apakah Lindong terstimulasi setelah dicampakkan, dan kemudian mulai menunjukkan sisi tersembunyinya. Berapa banyak rahasia yang dia miliki, Su Yingsue menjadi semakin penasaran. Han Xiun sedikit tertekan, dia sama sekali tidak terkejut karena Lindong begitu baik. Candaan, akankah peluang besar seperti itu tidak memiliki latar belakang? Tapi bukankah Lindong mengatakan untuk tidak menonjolkan diri? Apakah ini yang dia sebut rendah hati? Nah, sekarang pasti akan semakin banyak lagi kompetitornya. Han Xiun tidak terlalu memperhatikan orang lain, tapi Su Yingsue, yang satu kelas dengan Lindong, merasa sedikit dalam bahaya. Tidak. Sementara semua orang masih tahu sedikit tentang Lindong, saya harus mempercepat dan menangkap Lindong. Jika tidak, jika Anda melewatkan desa ini, Anda tidak akan memiliki toko ini. Beberapa guru musik di sekolah memandang Lindong seolah-olah mereka sedang melihat harta karun langka. Siswa berbakat seperti itu tidak ditemukan oleh mereka. Saya tidak tahu siapa yang memberikan tepuk tangan pada putaran pertama. Kemudian satu demi satu, puluhan ribu orang memberikan tepuk tangan meriah. Lindong berdiri, membungkuk kepada penonton, lalu meninggalkan panggung. Malam ini, dia ditakdirkan menjadi pria paling mempesona. Kota Danau, ini adalah kota dekat laut. Dibandingkan dengan pedalaman Jiangcheng, kota ini lebih berkembang dalam segala aspek. Lindong sedang duduk di pesawat dari Jiangcheng ke Hucheng dengan mata tertutup untuk bersantai. Di belakangnya, seorang pramugari jangkung dengan wajah baik sedang memijat bahunya. Ia bepergian dengan kabin kelas 1 yang super mewah, yang tidak hanya menyediakan satu kamar untuk satu orang, tetapi juga menyediakan segala jenis makanan kelas atas, dan juga memiliki pramugari cantik yang menyediakan layanan 1-lawan-1. Pelayanannya bagus, tapi harganya agak mahal, 50 kali lipat dari kelas ekonomi, yang bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Tuan Lin, apakah Anda memerlukan makanan atau air? Lan Xin bertanya sambil memijat bahu Lindong.
Dia telah menekan Lindong selama hampir 1 jam, dan tangannya sakit karena tekanan, tetapi Lindong tidak menyuruhnya berhenti, dan dia tidak berani berhenti. Dia hanya bisa bertanya pada Lindong apakah dia sedang makan. Lansin adalah pramugari di kabin kelas 1 mewah teratas maskapai ini, berbeda dengan pramugari di kelas bisnis dan kelas ekonomi. Karena mereka melayani tamu kelas 1 pekerjaan mereka mudah, dan gaji mereka jauh lebih tinggi dibandingkan 2 kelas lainnya. Pekerjaan ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi mereka dalam semua aspek. Lagi pula, mereka yang mampu terbang di kabin mewah kelas 1 adalah orang yang benar-benar kaya. Dia baru saja bertanggung jawab atas kabin ini kurang dari sebulan. Saudari sebelumnya yang bertanggung jawab atas kabin ini menikah dengan seorang pria kaya dan mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan sebagai seorang istri kaya. Pekerjaan mereka sebenarnya sangat mobile, karena suatu saat salah satu kakak beradik itu mungkin akan pergi bersama orang kaya itu. Oleh karena itu, banyak juga personel cadangan yang berharap bisa bekerja di pesawat secepatnya setiap hari. Begitu mereka masuk kelas pelatihan, mereka akan menandatangani kontrak kerja yang panjang. Jika mengundurkan diri, mereka akan kehilangan banyak uang. Meski begitu, masih banyak saudari yang pergi setiap tahunnya. Setelah mereka pergi, ada yang hidup berkecukupan dan ada pula yang hidup dalam keputusasaan. Lansin tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan pria kaya manapun, dia hanya ingin menghargai pekerjaan ini. Tuan Lin. Lansin memanggil lagi ketika Lindong tidak menjawab. Lindong sedang tidur nyenyak saat ini. Tuan Lin. Lansin terus menelepon. Lindong masih tidak merespon. Lansin akhirnya menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa Lindong tertidur, menghentikan pijatannya, lalu dengan lembut menutup pintu dan keluar. Setengah jam kemudian, Tuan Lin, suara Lansin terdengar lagi di telinga Lindong. Lindong perlahan terbangun. Tuan Lin, pesawatnya telah tiba di Hucheng. Cepat sekali. Lindong bertanya sambil menguap. Tuan Lin, Anda sudah tidur lebih dari 1 jam. Terima kasih, Nona Lan. Sama-sama Tuan Lin, ini yang harus kita lakukan. Lindong berdiri dan bergerak sebentar, lalu langsung turun dari pesawat tanpa barang bawaan apapun kecuali ponsel. Setelah keluar dari bandara, Lindong berdiri di jalan di depan bandara. Dia sudah menelepon Ye Hong sebelum naik pesawat. Ye Hong berkata dia akan datang menjemputnya, tapi dia tidak tahu mengapa dia belum datang. Setelah menunggu sekitar 10 menit, sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Tuan Lin. Lindong berbalik dan melihat bahwa pramugari Lansin lah yang sedang memijat bahunya di pesawat. Saat ini, Lansin mengenakan seragam pramugari dan memegang sebuah kotak kecil di tangannya. Halo, Nona Lan. Jawab Lindong. Apakah Tuan Lin sedang menunggu seorang teman? Lansin bertanya. Aku akan naik taksi. Lindong memang berencana naik taksi dan langsung pergi ke perusahaan Ye Hong. Naik taksi. Lansin sedikit bingung. Seseorang yang mampu membeli kabin mewah kelas 1 sebenarnya harus naik taksi. Kebetulan, saya juga berencana naik taksi kembali ke hotel. Kemana Tuan Lin pergi? Bagaimana kalau kita berkumpul? Saat Lindong hendak menolak, suara lain terdengar. Lansin, apakah ini pacarmu? Seorang pramugari yang beberapa tahun lebih tua dari Lansin datang membawa koper. Saudari Li, jangan salah paham. Ini Tuan Lin. Dia kebetulan berada di kabin yang menjadi tanggung jawab saya di pesawat tadi. Lansin, kamu harus tetap waspada saat mencari seorang pria. Beberapa orang hanya suka terbang kelas 1 dan berpura-pura kaya untuk menipu pendatang baru seperti kamu.
beberapa saudara perempuan di kru kami telah tertipu. Pada akhirnya, kami kalah baik hidup kita maupun kekayaan kita. Petik 2. Saudari Lee, sebenarnya bukan itu yang kamu pikirkan. Aku tahu bahwa orang muda sepertimu perlu mencari pria tampan ketika kamu sedang mencari pacar. Ketika kamu bertambah tua, kamu akan tahu bahwa pria tampan tidak bisa dijadikan makanan. Ya, kamu harus menemukan seseorang yang praktis, baik padamu, dan kaya. Percayalah, Sister Lee tidak akan berbohong padamu. Petik 2. Lin Dong melirik suster yang berdandan tebal itu. Lee, apakah wanita ini sakit? Atau sudahkah menopause tiba? Saya di sini menunggu tumpangan. Apakah saya memprovokasi Anda? Saya hendak membalas dengan beberapa kata. Bip, sebuah Range Rover berhenti di depan mereka bertiga. Pacarku datang menjemputku. Lansin, apakah kamu ingin aku mengantarmu? Suster Lee berkata dengan agak shock. Saat ini, pintu mobil terbuka dan seseorang keluar. Ketika Lin Dong melihat pacar saudari Lee, dia langsung kehilangan keinginan untuk melawannya. Orang ini tingginya 1 meter dan beratnya 100. Dia bisa bersaing dengan Tuan Yu dari suatu perusahaan hiburan. Tidak heran dia mulai bertengkar dengan Lansin begitu dia datang ke sini. Tidak, saudari Lee, kita bisa naik taksi sendiri, bukankah ini kelas 1, kenapa? Kamu masih perlu naik taksi, Lansin. Jangan salahkan saudari Lee karena tidak mengingatkanmu jika kamu ditipu. Dan diiringi seruan banyak orang, lihat, mobil itu cantik sekali. Sial, supercar yang penuh gaya. Aku selalu bermimpi memilikinya. Lalu 2 supercar keren diparkir di belakang Land Rover. Pintu mobil terbuka. Ye Hong keluar dari mobil dan berjalan langsung ke Lin Dong. Saudara Lin, maafkan saya tertunda beberapa saat, ini kunci mobil Anda. Setelah berbicara, Ye Hong melemparkan kunci ke Lin Dong. Lin Dong memeluk Ye Hong setelah mengambil kuncinya. Kakak Ye, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar merasa tidak enak karena meminta kakak Ye meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk menjemputku. Oke, ayo berhenti bersikap sopan di sini dan lihat mobilmu. Mobil ini sudah dikendarai selama 3 tahun sejak saya membelinya. Jarak tempuhnya kurang dari 300 km, dan sama sekali tidak ada bedanya dengan mobil baru, kata Ye Hong sambil merangkul bahu Lin Dong. Lin Dong menghampiri Bugatti Flying Dragon miliknya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh badan mobil. Rasanya sangat nyaman, lebih nyaman daripada menyentuh seorang wanita. Keren abis, sangat bergaya, mobil ini pasti akan membuat banyak mata buta saat berkendara kembali ke sekolah. Kakak Ye, mobil ini bagus sekali, aku sangat menyukainya. Selama kamu menyukainya, ayo pergi dan masuk ke dalam mobil. Kakak Ye akan mengantarmu ke suatu tempat untuk menjagamu. Adikku, aku akan mendengarkan pengaturan kakak Ye hari ini. Pada saat ini, orang dari mobil sport yang sama kerennya di belakang berjalan ke arah Ye Hong dan menyerahkan kunci mobil kepada Ye Hong. Direktur Ye, kunci mobilmu. Xiao Lizi, naik taksi sendiri ke perusahaan. Ya, Dong Ye. Lin Dong berdiri di samping Bugatti Flying Dragon, bersiap masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba saya melihat Lansin berdiri di pinggir jalan karena terkejut. Nona Lan, kamu mau pergi kemana? Bolehkah aku mengantarmu? Kata Lin Dong pada Lansin. Tuan Lin, jangan repot-repot, saya akan naik taksi saja. Masuk ke dalam mobil, kata Lin Dong dan memasuki kabin Bugatti Flying Dragon. Lansin ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan duduk di kursi penumpang Lin Dong.
Setelah Lin Dong masuk ke dalam mobil, dia memanggil Ye Hong di mobil di belakang dan berkata dia ingin mengantar seseorang terlebih dahulu. Akibatnya, kami kebetulan sedang dalam perjalanan, dan Ye Hong memimpin Lin Dong di depan. Dua mobil sport super keren menderu dan menghilang dari bandara. Saudari Li melihat supercar itu pergi dengan ekspresi jelek di wajahnya, terutama karena dia baru saja ditampar wajahnya begitu cepat sehingga dia belum bereaksi. Melihat pacar kaya di depannya, yang dia banggakan, Saudari Li tiba-tiba merasa tidak nyaman. Beberapa pramugari tak jauh dari situ juga melihat apa yang baru saja terjadi. Apakah kamu melihatnya? Lan Xin masuk ke dalam supercar itu. Siapa di antara kalian yang memotretnya? Cari jenis mobil apa itu? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya memotretnya. Saya sedang mencari. Ya Tuhan. Nah, ini Bugatti Flying Dragon edisi terbatas terbaru. Ini hanya dirilis di dunia. Harganya puluhan juta. Apa? Itu terlalu berlebihan. Dirilis 3 tahun lalu. Harganya sudah mencapai puluhan juta. Ya Tuhan, kenapa aku tidak bisa bertemu pria muda, tampan, dan kaya seperti itu padahal aku baru sebulan di sini. Lin Dong mengirim Lan Xin ke hotel tempat dia menginap dan kemudian mengikuti Ye Hong ke Lake Center Club. Lake Center Club adalah klub tercanggih di Lake City, dibangun di tengah danau buatan. Selain pemandangannya yang menyenangkan, juga terdapat lapangan golf, lapangan pacuan kuda, dan segala macam permainan untuk orang-orang kaya tersebut. Ye Hong mengajak Lin Dong ke lapangan golf. Ada 7 pria dan wanita mengobrol bersama di tempat istirahat, semuanya berusia 20-an dan 30-an. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang bermain golf di luar. Laki-laki itu sedang menggendong perempuan dari belakang dan memegang kedua tangannya dengan kedua tangan, seolah-olah sedang mengajarinya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini saudara laki-laki saya, Lin Dong, yang saat ini kuliah di Jiangcheng. Ye Hong diperkenalkan kepada beberapa orang di tempat istirahat. Lalu dia berkata kepada Lin Dong, saudara Lin, ini semua adalah anggota SCC kami. Beberapa orang yang hadir memandang Lin Dong dan tidak menganggap serius Lin Dong. Lao Ye, kamu memanggil kami ke sini hari ini hanya untuk mengenal Lin Dong. Salah satu pemuda, sekitar 24 atau 25 tahun, bertanya. Namanya Wang Qiang. Dan seperti Ye Hong, dia adalah anggota tingkat atas SCC. Di dalam SCC masih terdapat kesenjangan tingkat keanggotaan, karena semakin tinggi tingkat keanggotaan maka semakin kuat. Oleh karena itu, umumnya anggota tingkat rendah tidak berani menentang anggota tingkat tinggi. Namun, dia dan Ye Hong sama-sama berada pada level yang sama, jadi tidak ada yang perlu sopan. Mereka hanya bisa mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Di sisi lain, Ye Hong adalah seorang pengusaha dengan wajah cantik dan kepribadian yang relatif santai. Wang Qiang, tujuan utama memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk menjadi saksi. Saya akan menggunakan hak istimewa saya sebagai anggota dan mengundang Lin Dong untuk bergabung dengan SCC kami. Beberapa orang yang duduk di sini sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Hong dan menatap Lin Dong dengan jujur. Seperti yang Anda lihat, tidak mudah bagi Ye Hong untuk secara langsung menggunakan hak istimewa sebagai anggota tingkat atas. Perlu Anda ketahui bahwa seorang member level atas hanya bisa mengundang 1 orang untuk bergabung. Kuota ini sangat berharga. Bahkan ada yang langsung menawar puluhan juta untuk membeli kuota dan tidak bisa membelinya. Ye Hong sebenarnya memberikan satu-satunya kuota kepada anak muda di depannya. Apa latar belakang orang ini? Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an berkata,
Karena Lao Ye secara langsung menjalankan hak istimewa sebagai anggota senior, maka saudara Lin Dong akan menjadi anggota SCC kita mulai sekarang. Ayo, saudara Lin Dong ditambah saya, kirimkan nomor ID untuk beritahu saya akan melaporkannya ke kantor pusat dan rencana keanggotaan Anda akan keluar dalam 3 hari. Saya juga akan mengirimkan Anda profil SCC kami. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada Lin Dong untuk menambahkannya sebagai teman. Lin Dong sedikit bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan SCC, jadi apa yang akan terjadi jika dia bergabung. Tapi karena Ye Hong yang memintanya untuk bergabung, dia menambahkannya. Keduanya menambahkan satu sama lain sebagai teman. Dan Lin Dong mengirimi mereka nomor ID mereka, pihak lain kemudian menerima salinannya. Lin Dong membukanya dan melihatnya dengan cermat. Ternyata nama lengkap SCC adalah Modu Klub Mobil Super. Ia memiliki cabang di banyak kota tingkat pertama. Saya melihat kota-kota ini di timur, dan Jiangcheng termasuk di antara mereka. Tetapi semuanya tampaknya berada di selatan, dan tidak ada satupun di utara. Ketika SCC pertama kali didirikan, hanya untuk balap dan pertemuan para pecinta mobil. Secara bertahap berkembang hingga sekarang, ini adalah lingkaran atas dari kelas atas. Pacuan kuda, dan bermain golf. Mereka juga dapat duduk bersama untuk mendiskusikan bisnis dan mempromosikan satu sama lain untuk mencapai situasi saling menguntungkan dalam berbagi sumber daya. Banyak orang kaya baru yang sangat ingin memasuki lingkaran ini dan mengenal talenta-talenta elit ini. Tetapi mereka berhasil tidak mungkin. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan jika Anda punya uang. Syarat untuk bergabung juga sangat menuntut. Pertama, Anda harus memiliki mobil sport seharga puluhan juta. Tidak terlalu sulit untuk memiliki aset lebih dari 1 miliar atas nama sendiri, atau keluarga dengan aset lebih dari 10 miliar. Rekomendasi anggota di atas ini yang paling sulit buru-buru merebutnya. Tentu saja kuota ini tidak bisa diperjualbelikan di permukaan. Tapi SCC tidak tahu kalau secara pribadi anggota biasa, anggota senior, dan anggota inti tidak mempunyai hak rekomendasi. Anggota senior mempunyai 3 kuota rekomendasi dan bisa masuk SCC. Yang menjadi anggota inti adalah bos super dan juga pengurus SCC berbagai pertemuan setiap tahun untuk mempromosikan semua orang. Setelah membacanya, Lin Dong merasa bahwa Ye Hong sangat baik dan bisa mendapatkan teman di lingkaran ini. Jika Ye Hong tidak membawanya ke sini, dia tidak akan tahu ada tempat seperti itu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, dia tidak akan punya tempat untuk menggunakannya. Lin Dong tidak tahu bahwa alasan mengapa Ye Hong menghabiskan satu-satunya kuota untuk membawanya masuk adalah karena Li Bin mengatakan jika Lin Dong bisa membelanjakannya 20 miliar untuk membeli Golden Leaf Hotel, dia pasti akan menjadi keturunan langsung dari keluarga tersembunyi itu. Ye Hong belum pernah melihat siapapun dari keluarga tersembunyi, atau dia pernah melihat mereka tetapi tidak mengetahuinya mereka semua tersembunyi di balik layar. Ye Hong tentu tidak akan pelit jika dia bisa berteman dengan orang-orang seperti itu. Lin, saudaraku, kamu juga perlu menunjukkan bukti aset. Tidak perlu bukti aset. Saya baru saja menjual Golden Leaf Hotel di Jiangcheng kepada saudara Lin beberapa hari yang lalu. Saudara Lin memiliki 100% ekuitas, kata Ye Hong. Beberapa orang yang hadir sedikit terkejut saat mendengar ini. Golden Leaf Hotel berbintang cukup terkenal, dan biaya pembeliannya setidaknya 20 miliar. Jika Anda mampu mengeluarkan 20 miliar untuk membeli hotel, aset Anda setidaknya harus 50 miliar. Tampaknya, keluarga di belakang Lin Dong tidak lemah. Keluarga saudara Lin menjalankan bisnis hotel,
Wang Qiang bertanya. Dia merasa keluarga Lindong pasti berkecimpung dalam bisnis hotel ketika mereka membeli Golden Leaf Hotel. Mereka membelinya hanya untuk mencapai monopoli di Jiangzheng. Saat ini, dia tidak lagi membenci Lindong, dan bahkan ingin berteman dengannya. Tidak, aku hanya berpikir makanan di sana lebih menggugah selera dan dekat dengan tempat aku bersekolah, jadi aku membelinya. Ini, brengsek, semua orang yang hadir kecuali Ye Hong memandang Lindong dengan mata terkejut. Menghabiskan 20 miliar untuk membeli hotel berbintang hanya karena makanannya enak. Ini 20 miliar, bukan 2 juta. Orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah anggota lama SCC. Meski kebanyakan dari mereka hanyalah anggota biasa, mereka tidak sebanding dengan orang kaya baru di luar. Namun menghabiskan 20 miliar hanya untuk memuaskan selera mereka sendiri adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Haha, kakak Lin sangat pandai bercanda. Lindong mengangkat bahu dan tidak menjelaskan apapun lagi. Sejujurnya, tidak ada yang mempercayainya. Segera, prosedur Lindong untuk bergabung dengan SCC telah selesai, dan dia sudah menjadi anggota biasa SCC. Padahal, selama internal direkomendasikan untuk bergabung dengan SCC, pada dasarnya hanya formalitas saja, karena tidak ada yang akan menyia-nyiakan kuota untuk merekomendasikan seseorang yang tidak memenuhi syarat. Diperlukan waktu 3 hari untuk mengirim lencana eksklusif anggota SCC ke sini dari kantor pusat. Lindong merasa level anggota biasa agak rendah, tetapi pendahuluannya hanya mengatakan bahwa Anda perlu berkontribusi pada SCC untuk meningkatkan. Adapun kontribusinya tidak disebutkan di atas. Jadi Lindong bertanya, Saudara Ye, kontribusi apa yang perlu Anda berikan agar SCC dapat ditingkatkan menjadi anggota premium? Apa, Saudara Lin ingin meningkatkan setelah bergabung? Hanya bertanya, di bagian pendahuluan tidak disebutkan bagaimana melakukannya, hanya ketika Anda memberikan kontribusi ke SCC. Sebenarnya, itu mudah. Untuk ditingkatkan secara normal, saya mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu setiap kali ada acara. Ada cara lain, cara termudah dan tercepat adalah dengan berdonasi 1 miliar secara langsung, dan Anda akan otomatis ditingkatkan menjadi anggota premium. Bisakah Anda meningkatkan dengan berdonasi 1 miliar? Lindong sangat gembira. Tapi dia khawatir dia tidak punya tempat untuk membelanjakan uangnya, dan hanya tersisa 100 poin Senhao. Efek dari poin Senhao ini sangat kuat, jadi simpan lebih banyak poin jika terjadi keadaan darurat. Berapa banyak yang perlu Anda sumbangkan, Saudara Lin? Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyumbang? Sebenarnya, itu tidak perlu. Tingkat keanggotaan yang lebih tinggi berarti lebih banyak otoritas. Menghabiskan begitu banyak uang itu tidak sepadan. Menurutku itu sepadan. Masalah apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengira itu sangat bagus dan mendominasi. Saudara Lin, peningkatan normal hanya membutuhkan biaya 1 miliar. Tetapi peningkatan lanjutan akan menelan biaya 10 kali lebih banyak dari 10 miliar. Apakah Anda masih akan menyumbang? Sumbang. Benarkah? Benar-benar menghabiskan 11 miliar untuk menjadi anggota senior SCC. Pada saat ini, belum lagi beberapa anggota lainnya, bahkan Ye Hong merasa Lindong sudah gila. Biarpun kamu adalah keturunan dari keluarga tersembunyi. Ini 11 miliar, tidak ada perusahaan terdaftar yang bernilai begitu banyak uang. Tidak lebih dari separuh orang dapat menghasilkan 10 miliar saat itu juga. Bahkan jika mereka dapat menghasilkannya, mereka hampir akan menghabiskan kekayaan mereka. Ye Hong dianggap sebagai orang terkaya di sini, dan 11 miliar hampir 1/5 dari asetnya.
Tapi uangnya bisa berupa proyek investasi atau aset tetap. Jika dia benar-benar perlu mengeluarkan 10 miliar sekarang, itu mungkin terlalu banyak. Berapa banyak orang di dunia ini yang masih bekerja dengan gaji beberapa ribu dolar? Bukankah menyenangkan menyimpan 11 miliar untuk dibelanjakan sendiri? Tidak bisa dimengerti. Semua orang mengira Lindong gila. Hanya Lindong yang diam-diam senang melihat 110 poin dewa yang baru ditambahkannya. Saat semua orang memikirkan cara untuk dekat dengan Lindong dan membangun hubungan baik dengan Lindong. Tak jauh dari situ, terdengar suara marah seorang pria dari tempat latihan golf. "Bang, Jalang, apa aku akan membuatmu terlihat buruk?" Lalu terdengar suara seorang wanita menangis tertahan. Beberapa orang dengan cepat berlari untuk menyeret pria itu kembali. Pria yang diseret ke belakang masih mengumpat sambil berjalan. "Percaya atau tidak, aku akan merusak reputasimu besok." Lindong merasa wanita ini tampak familiar. Bukankah ini bintang besar Yao Sue? Beberapa hari yang lalu, saya mendengar Tuan Yu mengatakan bahwa dia ingin mengundang Yao Sue untuk memainkan pemeran utama wanita kedua dalam sebuah drama, dan meminta Sun Siyi menjadi pemeran utama wanita pertama. Tetapi Sun Siyi menolaknya. Saya tidak menyangka akan bertemu bintang sebesar ini secepat ini. Namun kini bintang besar ini tidak semewah yang terlihat di TV. Bagian kiri wajahnya sedikit merah dan bengkak. Mungkin karena dipukul tadi. Bahkan Lindong mendengar suara itu di sini. Lindong dulu sangat menyukai Yao Sue. Dia berakting di banyak serial TV dan film dan dikenal sebagai pembunuh otaku pada saat itu. Melihat Dewi yang pernah ia cintai di depannya, Lindong merasa sedikit lemah. Benar saja, di mata para pecundang, dewi-dewi ini hanyalah alat untuk menyenangkan diri sendiri. Dia dimanfaatkan, ditampar wajahnya, dan bahkan diikuti. Seperti yang diketahui semua orang, Lindong sekarang menjadi orang penting di mata orang lain. Yao Sue dengan lembut menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dengan tangan kirinya dan menangis terseduh-seduh. Dia merasa sedih, pria itu hanya menyentuh pantat dan dadanya. Dia hanya menghentikannya. Jadi dia menamparkan wajahnya. Namun dia tidak berani pergi karena agennya mengatakan kepadanya bahwa jika dia membuat para paman marah, masa depannya akan berakhir. Bukan hanya dia yang sudah tamat, tetapi perusahaan di belakangnya juga sudah tamat. Jadi dia hanya bisa tinggal di sini dan melihat apakah dia bisa membuat pihak lain tenang. "Yan Yong, bisakah kamu berhenti?" Ye Hong mengerutkan kening dan berkata, "Lao Ye, jangan khawatir tentang ini, bukankah kamu baru saja menyentuhnya beberapa kali? Kamu berpura-pura tidak bersalah untukku. Biar ku beritahu, Yao Sue, jika kamu tidak membersihkan namaku malam ini dan menunggu, saya akan merusak reputasi Anda besok." "Maaf, Tuan Yan," kata Yao Sue lembut, "saya minta maaf. Saya minta maaf karena tidak berguna. Saya akan membersihkan nama saya malam ini. Apakah Anda mendengar saya?" "Maaf, Tuan Yan, Anda hanya ingin berkelahi, bukan?" Setelah Lin Yong selesai berbicara, dia berdiri lagi dan menamparkan wajah Yao Sue. Yao Sue sangat ketakutan hingga dia berdiri tak bergerak. Namun tamparan terakhir tidak mengenai wajah Yao Sue. Ternyata Lindong, yang berdiri di sampingnya, tidak tahan lagi, dia adalah mantan dewinya. Jadi dia berdiri di depan Yao Sue dan menangkap tamparan Yan Yong dengan tangannya. Yan Yong juga tercengang. Dia tidak menyangka ada seseorang yang berani menghentikannya. "Nak, siapa yang ingin kamu kalahkan? Apakah kamu ikut campur dalam urusanku? Apakah kamu tidak sabar?" "Yan Yong, kan, dia ahli dalam memukul wanita. Apakah kamu masih laki-laki?"
Untuk mulai bercinta, Ye Hong buru-buru menghentikannya. Berkata di antara mereka berdua, Yan Yong, saudara Lin, kita semua adalah anggota keluarga, jangan impulsif. Siapa yang menunggang kuda bersamanya dan merupakan anggota keluarga? Apakah saya mengenalnya? Yan Yong berkata dengan nada meremehkan. Saat ini, seseorang membisikkan beberapa kata di telinga Yan Yong. Wajah Yan Yong, yang tadinya jelek, perlahan berubah menjadi senyuman. Maaf, dia dari keluargaku sendiri. Karena kakak Lin telah jatuh cinta dengan gadis ini, aku akan memberikannya padamu. Seseorang baru saja memberitahunya bahwa Lin Dong di depannya sebenarnya menghabiskan 11 miliar untuk meningkatkan keanggotaan biasa menjadi keanggotaan premium. Dia hanya anggota kelas 1, dan anggota senior 1 tingkat lebih tinggi darinya. Selain itu, belum pernah ada situasi di mana SCC menghabiskan 1,1 miliar untuk langsung meningkatkan tingkat keanggotaannya selama bertahun-tahun sejak didirikan. Namun, hanya terjadi 2 kali seseorang menghabiskan 1,1 miliar untuk meningkatkan. Seberapa kaya seseorang agar berani mengeluarkan uang sebanyak itu secara langsung untuk meningkatkan keanggotaan? Tingkat kekayaan ini tidak bisa dibandingkan dengan orang kaya baru. Ini jelas merupakan keluarga kaya, dan dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Melihat Yan Yong sudah menyerah, Lin Dong tidak mengejarnya. Semua orang duduk bersama dan mulai mengobrol satu sama lain. Tapi pada dasarnya mereka semua mendatangi Lin Dong dan ingin memiliki hubungan baik dengannya. Yao Sui berdiri di belakang Lin Dong. Bersambung.